Selamat pagi Ibu dosen dan rekan-rekan saya yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang layanan konseling kesehatan di sekolah. Topik yang akan dibahas meliputi pengertian konseling kesehatan, tujuan, fokus, serta langkah-langkah implementasinya di lingkungan sekolah. Mari kita mulai dengan memahami apa itu konseling kesehatan. Konseling kesehatan merupakan proses di mana seorang profesional, seperti konselor atau tenaga medis, membantu individu dalam menjaga dan memperbaiki kondisi kesehatan mereka, baik fisik maupun mental. Dalam konteks sekolah, layanan konseling ini bertujuan untuk membantu siswa mengatasi berbagai masalah kesehatan yang mempengaruhi proses belajar dan keseharian mereka. Konseling kesehatan di sekolah menganut prinsip holistik, di mana kesehatan fisik, mental, dan sosial siswa dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Baik, yang selanjutnya ada tujuan konseling kesehatan di sekolah dan juga fokus konseling. Tujuan utama dari konseling kesehatan di sekolah itu ada 3. Pertama, untuk mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang mungkin dialami oleh siswa. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup siswa dengan memberikan mereka dukungan yang sesuai. Yang ketiga, membantu siswa yang mengalami penyakit kronis agar bisa mengelola kondisi mereka dengan lebih baik, sehingga tetap bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada fokus konseling. Konseling kesehatan di sekolah berfokus pada 2 hal utama. Yang pertama, peningkatan kesadaran kesehatan di kalangan siswa. Konselor bertugas untuk membuat siswa lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Ini bisa dilakukan melalui program-program kesehatan di sekolah, seperti seminar, lokakarya, atau kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada kesehatan. Yang kedua, ada modifikasi perilaku yang tidak sehat yang mungkin menjadi kebiasaan siswa. Siswa seringkali terjebak dalam pola perilaku yang tidak sehat. Konselor membantu mereka memodifikasi perilaku tersebut dengan cara memberikan alternatif yang lebih sehat, seperti memberikan saran untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji, meningkatkan aktivitas fisik, atau mengatur pola tidur yang baik. Baik, yang selanjutnya ada implementasi konseling kesehatan di sekolah dan fungsi konseling. Implementasi konseling kesehatan di sekolah dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, ada konselor membantu siswa mengatasi masalah kesehatan fisik dan mental. Siswa mungkin menghadapi berbagai masalah seperti gangguan tidur, kecemasan, hingga depresi. Konselor membantu mereka melalui sesi konseling, memberi dukungan emosional, dan menawarkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, ada memberikan edukasi kesehatan yang dibutuhkan. Konselor juga berperan sebagai pendidik dalam hal kesehatan. Mereka bisa memberikan informasi mengenai cara menjaga kesehatan mental dan fisik, serta meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga kesehatan untuk keberhasilan akademik. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah mendukung siswa menghadapi masalah kesehatan kronis. Siswa yang memiliki penyakit kronis membutuhkan dukungan khusus agar mereka tidak merasa terpinggirkan. Konselor di sini membantu dalam memberikan strategi manajemen kondisi yang sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Selanjutnya ada fungsi konseling. Ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam proses konseling kesehatan di sekolah. Pertama, dilakukannya asesmen untuk menilai kondisi fisik dan mental siswa. Yang kedua, konselor menyusun rencana intervensi berdasarkan hasil asesmen. Yang ketiga, pelaksanaan intervensi tersebut akan dilakukan melalui sesi konseling. Dan yang terakhir, hasil evaluasi tersebut dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi yang sudah diterapkan dan menentukan langkah lanjutan yang diperlukan. Selanjutnya ada langkah-langkah konseling kesehatan di sekolah. Yang pertama ada asesmen. Ini adalah langkah awal di mana konselor mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami siswa melalui wawancara, observasi, atau tes kesehatan. Asesmen ini membantu konselor memahami kebutuhan khusus siswa. Selanjutnya dilakukan diagnosis dan rencana intervensi. Setelah asesmen, konselor akan membuat diagnosis berdasarkan temuan. Langkah ini diikuti dengan pembuatan rencana intervensi yang dirancang khusus untuk menangani masalah yang dihadapi siswa. Setelah diagnosis dan rencana intervensi, selanjutnya pelaksanaan intervensi. Intervensi ini dapat berupa sesi konseling, program edukasi, atau perubahan dalam rutinitas siswa, tergantung pada permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Setelah intervensi telah terlaksana,
Selanjutnya masuk pada sesi evaluasi. Setelah intervensi dilakukan, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah ada perbaikan dalam kondisi siswa. Jika intervensi tidak efektif, konselor mungkin akan menyesuaikan pendekatan atau menyarankan langkah-langkah lanjutan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh kasus dalam konseling kesehatan di sekolah. Salah satu contoh kasus yang sering kita temui dalam konseling kesehatan sekolah adalah kecemasan akademik. Misalnya, seorang siswa mengalami kecemasan berlebihan saat menghadapi ujian hingga mengalami sakit fisik seperti sakit perut atau sulit tidur. Konselor akan melakukan asesmen dan memberikan teknik manajemen stres seperti pernapasan dalam, meditasi, serta pengaturan jadwal belajar agar siswa tidak merasa kewalahan. Baik, selanjutnya ada tantangan dalam konseling kesehatan di sekolah. Terdapat dua tantangan utama dalam konseling kesehatan di sekolah. Yang pertama, adanya stigma terhadap kesehatan mental di kalangan siswa yang membuat mereka enggan mencari bantuan. Yang kedua, kurangnya sumber daya konselor yang ada di sekolah, seperti jumlah konselor yang terbatas. Stigma kesehatan mental. Banyak sekali siswa yang takut atau malu untuk mencari bantuan karena khawatir dianggap lemah atau berbeda dari teman-temannya. Stigma ini seringkali berasal dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental. Kurangnya sumber daya. Konselor seringkali terbatas dalam jumlah dan waktu. Dengan jumlah konselor yang terbatas dan jumlah siswa yang banyak, seringkali pelayanan konseling menjadi tidak maksimal. Ini juga menyebabkan waktu yang tersedia untuk siswa menjadi terbatas. Selanjutnya ada kolaborasi multidisiplin dalam konseling kesehatan di sekolah. Konseling kesehatan di sekolah melibatkan kolaborasi dengan tenaga medis, keluarga, dan juga guru. Dengan bekerja sama, semua pihak dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan siswa secara lebih menyeluruh. Dengan tenaga medis, bekerja sama dengan perawat dan dokter. Dalam beberapa kasus, konselor harus bekerja sama dengan perawat atau dokter untuk menangani masalah fisik yang berkaitan dengan kesehatan mental siswa. Selanjutnya dengan keluarga, melibatkan keluarga untuk dukungan di rumah. Keterlibatan keluarga sangat penting untuk mendukung siswa di rumah. Konselor bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan siswa mendapatkan dukungan yang konsisten baik di rumah maupun di sekolah. Dengan guru, membantu guru menangani siswa dengan masalah kesehatan di kelas. Guru juga berperan penting dalam mendeteksi masalah siswa di kelas dan mendukung proses konseling dengan memberikan informasi tambahan yang mungkin tidak terungkap dalam sesi konseling. Demikianlah presentasi tentang layanan konseling kesehatan di sekolah. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya konseling kesehatan dalam mendukung kesejahteraan.